Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Korupsi dalam Perspektif Islam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Insar Siregar selaku moderator dari kelompok 4. Adapun latar belakang dari pembahasan kami itu yaitu hukum HAM dan demokrasi dalam Islam, berisi tentang penjelasan konsep-konsep Islam. Menurut Islam dan demokrasi dalam Islam meliputi prinsip permusawarahan dan prinsip dalam Isman. HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi solusi yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesejahteraan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Terdapat banyak ungkapan yang dapat dipakai untuk menggambarkan pengertian, meskipun tidak seutuhnya benar. Realitasnya praktis korupsi yang selama ini terjadi ialah berkaitan dengan pemerintahan sebuah negara atau public offside. Sebab esensi korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di pemerintahan yang terletak pada penggunaan kekuasaan dan wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan di suatu pihak, dan di pihak lain terdapat unsur perolehan atau keuntungan baik berupa uang ataupun lainnya. Adapun rumus masalah yang kita bahas dalam pembelajaran kita ini yaitu bagaimana hak asasi manusia menurut perspektif Islam dan bagaimana demokrasi menurut perspektif Islam dan menurut perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Puspita Siregar. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Hak asasi manusia atau HAM disebut hak yang melekat pada diri setiap manusia mulai mereka dilahirkan ke dunia, yang berlaku seumur hidup, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun hak asasi manusia bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip, fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Sedangkan manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Jadi hak asasi manusia adalah sesuatu yang senantiasa melekat. Dan adapun hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris. Artinya, segala sesuatu berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermakna bahwa dalam Islam manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam 2 kalimat syahadat, yakni pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik menurut pandangan Islam atau menurut isi keyakinan itu sendiri. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaannya, keberadaan manusia sebagai makhluk Allah yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia memperoleh landasannya dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Karena itu, hak asasi manusia dalam Islam
lebih dipandang dalam perspektif teosentris, persamaan, persaudaraan, dan menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat. Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasar hak-hak asasi manusia dalam Al-Quran. Dasar pertama yakni Allah menjadikan manusia sebagai mustaklif di muka bumi. Ini berarti manusia resmi diberi amanat sebagai representasi Allah atau khalifah di muka bumi dalam menjalankan amanat sebagai khalifah. Tugas pokok dan fungsional yang harus diemban manusia adalah Islam mengajarkan bahwa manusia semuanya sama. Tidak ada kelebihan seseorang disebabkan ras, jenis kelamin, kekayaan, dan status sosial, dan sebagainya, termasuk agama. Karena itu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk merampas hak atau kesempatan orang lain. Sejalan dengan itu, Islam mengajarkan bahwa keadilan baik di antara perorang maupun kumpulan, baik di antara jenis bangsa maupun warna kulit, ataupun antara memerintah dengan yang diperintah. Kedua, keadilan yang mutlak di segala lapangan adalah politik, ekonomi, dan sosial. Ketiga, kemerdekaan dalam seluas-luas arti kata, baik mengenai spiritual, martabat manusia, dan kesamaan manusia. Konsep HAM, etika, dan keyakinan yang menjadi fondasinya seharusnya sejalan. Pelaksanaan HAM tanpa memperhatikan etika yang melekat padanya akan meruntuhkan fondasinya sendiri. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi dalam pandangan Islam. Demokrasi secara etimologi berasal dari kata Yunani yang berarti demos, rakyat, dan kratos artinya berkuasa, sehingga berarti rakyat yang berkuasa. Adapun secara istilah dikenal berbagai macam demokrasi. Ada demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang membuka selebarannya kepada arus akuntabilitas publik, juga memberikan penekanan pada fungsi kontrol atau dengan kata lain check and balance dari semua pos-pos kekuasaan yang ada. Dari sini diharapkan akan lahir keadilan yang secara mekanis memberikan kebaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Karena konsep syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Quran, sistem politik demokrasi nampaknya lebih dekat kepada cita-cita politik Qurani, sekalipun tidak semestinya identik dengan praktik demokrasi Barat. Cita-cita politik Islam adalah untuk menciptakan tata sosial yang anggun dan hidup di muka bumi yang adil didasarkan pada etika. Hal ini menunjukkan bahwa ide tauhid dan kemanusiaan yang begitu sentral dalam Islam telah memberikan ontologi bagi bangunan semua masyarakat dan peradaban yang hendak dibangun. Di atas landasan ontologi yang kuat, masyarakat yang hendak dibangun itu haruslah terbuka, demokratik, toleran, dan damai. Terdapat 3 prinsip umum ketatanegaraan dalam pandangan Islam. Yang pertama, pandangan musyawarah atau syuro. Yang kedua, prinsip keadilan atau al-adil. Dan yang ketiga adalah prinsip egalitarianisme atau musyawarah. Sekian. Saya akan menjelaskan korupsi dalam pandangan Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan janganlah dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam hukum Islam disyariatkan Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan manusia di antara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya. Hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum yang tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dijadikan kemaslahatan yang dituju menjadi tidak tercapai.
tercapai. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asli syariah. Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dan memakai harta korupsi, yakni apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk memberikan atau memanfaatkannya. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk menggunakannya, maka selama itu juga pelaku akan diharuskan untuk mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama fikih sepakat untuk mengharamkan menggunakan harta kekayaan yang didapat dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat, hukum dari menggunakan hasil korupsi itu. Cukup sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian agar ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.